Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi dengan saya di Beberapa waktu lalu, kalian telah melaksanakan penilaian tengah semester. Bagaimana hasilnya? Memuaskan? Bagi yang mendapatkan hasil memuaskan, saya ucapkan selamat. Untuk yang belum mendapatkan hasil memuaskan, tidak perlu berkecil hati. Kenapa? Karena ini kan baru PTS. Kalian masih punya kesempatan, mulai dari sekarang hingga UAS nanti, untuk memperbaiki nilai kalian. Maka dari itu, yuk lebih semangat belajarnya. Nah, di pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang limit tak hingga. Untuk mengefisiensikan waktu, langsung aja yuk kita bahas materinya. Oke, sekarang kita akan pelajari tentang limit tak hingga. Apa aja sih yang akan kita pelajari di bab limit tak hingga ini? Jadi di bab limit tak hingga ini kita akan belajar dua materi, yaitu limit tak hingga aljabar dan limit tak hingga trigonometri. Tapi untuk hari ini kita hanya akan pelajari tentang limit tak hingga aljabar. Jadi untuk limit tak hingga trigonometrinya, insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk limit tak hingga aljabar pun dia punya beberapa submateri, yaitu limit tak hingga aljabar untuk polinomial, limit tak hingga aljabar untuk fungsi rasional, dan limit tak hingga aljabar untuk fungsi irasional. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti, yaitu limit tak hingga aljabar, saya mau jelasin dulu nih tentang sifat-sifat limit tak hingga. Kenapa? Karena ini adalah dasar kalian untuk mempelajari limit tak hingga nanti. Oke, di sini ada 3 sifat. Kita bahas dari sifat yang pertama, yaitu untuk n bilangan ganjil, maka limit x mendekati tak hingga untuk x pangkat n itu sama dengan tak hingga. Dan untuk limit x mendekati negatif tak hingga untuk x pangkat n itu sama dengan negatif tak hingga. Oke, bingung ya? Kalau gitu saya akan coba kasih beberapa contoh soal. Oke, yang pertama. Misalkan di sini ada limit x mendekati tak hingga untuk x pangkat 7, ya. Ya di sini. X pangkat 7, n-nya berarti 7. 7 itu bilangan genap atau ganjil? Bilangan ganjil kan? Karena dia n-nya ganjil dan limit x-nya mendekati tak hingga, maka di sini hasilnya adalah tak hingga, ya. Oke, contoh yang kedua. Misalkan di sini ada limit x mendekati negatif tak hingga untuk x pangkat 5. 5 ini genap atau ganjil? Ganjil juga kan? Karena dia n-nya ganjil dan limitnya x mendekati negatif tak hingga, maka di sini hasilnya adalah negatif tak hingga. Oke, paham ya sampai sini? Kalau gitu kita lanjut ke sifat yang kedua, yaitu untuk n bilangan genap, maka limit x mendekati tak hingga untuk x pangkat n sama dengan tak hingga. Dan untuk limit x mendekati negatif tak hingga untuk x pangkat n sama dengan tak hingga. Jadi bedanya di sini nih, antara sifat yang satu dengan sifat yang kedua. Kalau di sifat ke satu, kalau dia limitnya x mendekati negatif tak hingga, maka dia juga negatif tak hingga hasilnya, karena dia n-nya bilangan ganjil. Tapi kalau misalkan di sifat yang kedua, karena dia n-nya bilangan genap, untuk limit x mendekati negatif tak hingga, hasilnya akan positif tak hingga, gitu ya. Oke, untuk soal yang nomor 2 ini, saya rasa kalian cukup paham, karena nggak beda jauh sama sifat yang pertama. Jadi, kita langsung aja lanjut ke sifat yang ketiga. Untuk n bilangan asli, maka limit x mendekati tak hingga untuk 1 per x pangkat n sama dengan 0. Dan untuk limit x mendekati negatif tak hingga untuk 1 per x pangkat n sama dengan 0 juga. Oke, masih kan nggak? Bilangan asli itu berapa aja sih? Coba ya, bilangan asli itu anggotanya adalah dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya sampai tak hingga. Jadi anggotanya adalah bilangan bulat positif, kecuali 0 ya. Bilangan bulat positif dimulai dari 1 dan seterusnya. Itu adalah bilangan asli. Jadi, misalkan di sini contoh soalnya gini. Misalkan limit x mendekati tak hingga untuk
1 per X pangkat 5. Oke, 1 per X pangkat 5. Mirip ya bentuknya ya. Maka ini hasilnya adalah 0. Tuh. Oke, jadi kalau yang kedua, misalkan ada limit X mendekati negatif tak hingga untuk 1 per X pangkat 4. 4 itu kan bilangan asli juga kan. Nah, di sini berarti hasilnya juga sama dengan 0. Tuh, paham sampai sini ya? Oke, kalau sudah paham, berarti kita bisa masuk ke materi inti kita hari ini, yaitu limit tak hingga fungsi aljabar. Oke, lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu limit tak hingga fungsi polinomial. Limit tak hingga fungsi polinomial dapat ditentukan dengan memperhatikan suku dengan pangkat tertingginya saja. Duh, gimana tuh Pak maksudnya? Oke, biar lebih paham, coba perhatikan contoh soal berikut. Nah, di sini ada 2 contoh soal ya. Soal yang pertama, limit X mendekati tak hingga untuk 5X pangkat 7 min X pangkat 4 plus 9. Oke, soal bentuk ini adalah bentuk soal untuk limit tak hingga fungsi polinomial ya. Nah, jadi di sini ada beberapa suku. Suku yang pertama yaitu 5X pangkat 7, yang kedua yaitu min X pangkat 4, dan yang ketiga adalah plus 9. Coba kalian perhatikan untuk soal nomor 1 ini. Manakah suku yang pangkatnya paling tinggi? Yang ini ya, yang depan, yaitu 5X pangkat 7. Jadi, untuk mencari nilai limit soal nomor 1 ini, perhatikan saja limit X mendekati tak hingga untuk 5X pangkat 7 ini. Oke, jadi seperti ini nih ya. Jadi kita cukup perhatikan yang pangkat tertingginya aja. Di sini bisa kita tuliskan lagi menjadi limit X mendekati tak hingga untuk 5X pangkat 7. Jadi yang kita tulis ulang cukup yang pangkat tertingginya saja. Oke, berarti di sini jadinya limit X mendekati tak hingga untuk 5X pangkat 7. Kalau kita pakai sifat nih ya, X pangkat 7 itu kan dia bilangan ganjil. Bilangan ganjil, dia X-nya mendekati tak hingga. Maka otomatis hasilnya adalah tak hingga. Oke, paham? Kurang paham? Oke, lanjut ke contoh soal yang kedua, biar lebih paham. Di sini ada limit X mendekati tak hingga untuk 2X kuadrat plus 4X min 6. Sama kayak tadi ya, di sini ada 3 suku, yaitu 2X kuadrat, 4X, dan min 6. Kira-kira, manakah yang mempunyai pangkat paling tinggi di soal nomor 2 ini? Oke, yang paling depan juga ya, yaitu 2X kuadrat. Berarti sini kita tulis lagi. Limit untuk X mendekati tak hingga 2X kuadrat. 2X kuadrat, 2X pangkat 2, 2 genap. Maka karena dia X mendekati tak hingga, maka otomatis di sini hasilnya adalah tak hingga. Oke, paham ya sampai sini? Gampang lah ya untuk limit tak hingga fungsi polinomial ini. Oke, kita lanjut ke pembahasan kedua. Limit tak hingga fungsi rasional. Jadi limit tak hingga fungsi rasional ini punya bentuk umum seperti ini. Jadi ada limit X mendekati tak hingga untuk AX pangkat N plus BX N min 1 plus seterusnya sampai plus C per PX pangkat M plus QX pangkat M min 1 plus seterusnya sampai plus R. Oke, jadi perhatikan ya. Ada limit X mendekati tak hingga, sudah pasti limit tak hingga. Lalu bentuknya dia bentuk pecahan. Ada atas, ada bawah. Kalau kalian membentuk seperti ini, berarti dia adalah limit tak hingga fungsi rasional. Untuk limit tak hingga fungsi rasional, nilainya itu cuma ada 3 kemungkinan. Yang pertama, nilainya adalah 0 jika N kurang dari M. Jadi kalau misalkan nilai N-nya atau pangkat tertinggi di atasnya kurang dari pangkat tertinggi yang di bawah, maka otomatis nilainya adalah 0. Kemungkinan yang kedua, dia nilainya adalah A per P atau koefisien A dibagi koefisien P jika nilai
N sama dengan M. Berarti pangkat tertinggi yang atas sama kayak pangkat tertinggi yang bawah. Atau yang kemungkinan ketiga, nilainya adalah tak hingga. Jika N lebih dari M. Jadi pangkat tertinggi yang atas itu lebih dari pangkat tertinggi yang di bawah. Jadi sama kayak yang tadi ya, sama kayak polinomial, di limit tak hingga fungsi rasional ini, kita juga memperhatikan pangkat tertingginya. Oke, biar lebih paham, kita coba masuk ke contoh soal. Yang pertama, tentukan nilai limit X mendekati tak hingga untuk 2X pangkat 4 plus 3X kuadrat per 5X pangkat 4 plus 1. Ya langsung aja yuk kita coba kerjakan. Coba perhatikan di soalnya. Di sini kita punya ini apa? N ya. Terus ini M. Ternyata N sama M-nya itu sama-sama 4. Atau pangkat tertinggi yang atas sama pangkat tertinggi yang bawah itu sama, yaitu sama-sama pangkat 4. Nah, karena N sama dengan M, maka nilainya sama dengan A per P. A-nya itu berapa? A itu kan koefisien pangkat tertinggi yang atas ya, yaitu 2. A-nya itu 2, bawahnya P-nya itu berapa? 5. Berarti hasil dari soal yang pertama ini adalah 2 per 5. Oke, gimana? Gampang kan? Oke, lanjut ke contoh soal yang kedua. Soalnya adalah seperti ini. Oke, langsung aja kita lihat pangkat tertinggi yang di atas dan pangkat tertinggi yang di bawah. Lalu setelah kita lihat, pangkat tertinggi yang di atas itu 4, yang di bawah itu 1. Atau bisa kita tulis seperti ini jadinya ya. Oke, karena N lebih dari M. N itu yang pangkat tertinggi di atas, M itu pangkat tertinggi yang di bawah ya. Karena N lebih dari M, maka untuk soal ini nilainya adalah tak hingga ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Tentukan nilai limit X mendekati tak hingga untuk 2X plus 3 pangkat 3 per X plus 1 pangkat 5. Nah, ini udah mulai beda nih soalnya. Kira-kira perlu nggak sih kita jabarkan semuanya? Jadi, karena dia pangkat 3, kita hitung sampai pangkat 3. Karena dia pangkat 5, kita hitung sampai pangkat 5. Perlu nggak sih kita jabarkan semuanya? Jawabannya adalah nggak perlu. Kalian cukup memangkatkan yang depannya aja. Karena yang kita butuhkan cuma pangkat tertingginya doang. Jadi kalau soal ini kita kerjakan, jadinya seperti ini. Jadinya, limit X mendekati tak hingga 2X dipangkatin 3. 2 dipangkatin 3 hasilnya adalah 8. X dipangkatin 3 hasilnya adalah X pangkat 3. Nah, cukup yang depannya aja. Lebihnya tidak perlu kita hitung. Lalu yang bawahnya juga sama. X dipangkatin 5. Berarti X pangkat 5. Oke, ternyata setelah kita lihat, pangkat tertinggi yang di atas itu kurang dari pangkat tertinggi yang di bawah. Atau bisa kita tulis menjadi seperti ini. Karena N kurang dari M, maka nilainya adalah adalah 0. Jadi untuk soal nomor 3 ini jawabannya adalah 0. Oke, sekarang kita lanjut ke limit tak hingga fungsi rasional. Untuk limit tak hingga fungsi rasional ini, dia punya dua bentuk. Bentuk yang pertama, yaitu seperti ini. Ya, ini bentuk yang pertama. Jadi ada limit X mendekati tak hingga, ada akar kurang akar, lalu di dalam akarnya ini adalah fungsinya fungsi kuadrat. Untuk bentuk pertama ini, nilainya kita misalkan dengan R. Nah, nilai R ini ada 3 kemungkinan. R sama dengan tak hingga apabila A lebih dari P. Jadi koefisien pangkat tertinggi yang depan lebih dari koefisien pangkat tertinggi yang belakang.
Lalu nilai R sama dengan B min Q per 2 akar A apabila A sama dengan P. Jadi nilai A-nya sama P-nya ini sama. Jadi kita harus hitung B kurang Q, nilai B dikurang nilai Q per 2 akar A. Nah, lalu kemungkinan yang ketiga adalah R sama dengan negatif tak hingga apabila A kurang dari P. Jadi nilai A kurang dari nilai P. Itu adalah kemungkinan jawaban untuk bentuk yang pertama. Jadi untuk bentuk yang pertama ini yang kita lihat adalah koefisien dari pangkat tertingginya. Ya, koefisien dari pangkat tertinggi yang di depan, koefisien dari pangkat tertinggi yang di belakang. Ini yang kita perhatikan untuk limit tak hingga fungsi rasional. Oke, bentuk yang kedua hampir mirip sama kayak bentuk yang pertama. Masih ada limit x mendekati tak hingga, ada akar kurang akar. Cuma bedanya, kalau yang di pertama tadi dalam akarnya itu fungsi kuadrat. Kalau di bentuk kedua ini, dia yang dalam akarnya fungsinya adalah fungsi linear, ya. Nah, ini masih sama. Kita misalkan nilai dari fungsi rasional yang bentuk ini dengan R. Nah, nilai R ini ada 3 kemungkinan juga. Nilai R akan sama dengan tak hingga jika A lebih dari P. Ya, jika A lebih dari P. Jadi yang depan itu lebih dari yang belakang. Lalu R-nya sama dengan 0 jika A sama dengan P. Jadi nilai A ini sama dengan P, maka nilainya R-nya adalah 0. Dan R sama dengan negatif tak hingga jika A kurang dari P. Jadi sama ya, kayak yang di bentuk pertama tadi. Di bentuk kedua ini pun yang kita perhatikan adalah koefisien dari yang depannya. Ya, koefisien dari A dan koefisien dari P. Oke, biar lebih paham, kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Nilai limit x mendekati tak hingga untuk akar x plus 5 kurang akar x plus 3. Nah, dari ini kita bisa tahu nih, ternyata ini bentuknya sama kayak bentuk yang kedua. Kenapa? Karena dalam akarnya dia berupa fungsi linear, bukan fungsi kuadrat. Jadi, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita lihat nilai A-nya. Nilai A-nya berapa nih? Nilai A berarti ini ya. Ini kan A-nya sama dengan 1. Ini B. Ini B-nya sama dengan 5. Lalu ini P. P-nya itu 1. Lalu Q-nya itu 3. Nah, karena nilai A-nya sama dengan nilai P, maka nilainya adalah 0. Jadi jawaban untuk nomor 1 ini adalah 0. Paham ya? Oke, biar lebih paham kita coba contoh soal yang kedua. Nah, soal yang kedua ini bisa kita lihat coba. Soal yang kedua itu ternyata soalnya kalau kita lihat dari bentuk yang belakangnya, dia ada dalam akarnya bentuk kuadrat ya. Berarti ini merupakan bentuk yang pertama. Cuma sedikit beda nih. Kenapa yang di depan nggak ada akarnya? Jadi kalau kalian nemu soal kayak gini, kalian ubah bentuknya aja. Kan biar sama kayak bentuk umum yang pertama, kita butuh akar depannya kan. Kita bisa nambahin akar depannya di sini. Jadi yang depan ini bisa kita tambahin akar. Tapi yang dalam ininya kita kuadratkan, gitu ya. Jadi kalau kita tulis jadi seperti ini. Limit x mendekati tak hingga untuk akar 2x min 1 kuadrat dikurang akar 4x kuadrat plus x min 2. Berarti ini sama dengan limit x mendekati tak hingga 2x min 1 kuadrat dihitung. Berarti ini kan hasilnya jadinya akar 4x kuadrat min 4x min plus 1 ya, dikurang 4x kuadrat plus x min 2.
Maaf ya tulisan saya jelek karena saya belum terbiasa pakai pen tab. Oke, di sini kita dapat ya. A-nya 4. B-nya min 4. C-nya plus 1. Nah, P-nya ini 4. Q-nya itu plus 1. Dan R-nya itu min 2. Karena A-nya sama dengan P, maka tadi ya, karena A-nya sama dengan P, untuk bentuk yang pertama berarti nilainya adalah sama dengan B min Q per 2 akar A. B min Q per 2 akar A. B-nya berapa tadi? B-nya kan min 4. Q-nya plus 1, jadi min 1 per 2 akar 4. Min 4, min 1, berapa hasilnya? Min 5 ya. Per 2 kali akar 4. Akar 4 kan sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi untuk soal ini hasilnya adalah min 5 per 4. Gimana? Paham kan?